5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 6, energi dan perubahannya, subtema 4, penghematan energi, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan kerajinan tangan berikut ini. Ini berbentuk kipas ya adik-adik. Hari ini Udin dan teman-teman membuat kipas. Kipas dibuat dari karton bekas. Udin dan teman-temannya ini memanfaatkan karton bekas untuk membuat karyanya. Nah, kipas dari karton bekas tidak memerlukan listrik. Udin dan teman-temannya ini berlatih menghemat ya, berlatih menghemat listrik. Nah, berhemat listrik dan kertas. Berhemat listrik artinya menghemat energi. Dapatkah adik-adik membuat kipas seperti Udin ini? Nah, buatlah kipas seperti contoh berikut ini. Siapkan peralatan seperti berikut adik-adik. Kalian siapkan karton bekas untuk cetakan kipasnya. Lalu ada tali rafia dan pita. Lalu gunting, lem, stik es krim bekas, boleh batang bambu atau karton yang lebih tebal untuk pegangan kipas. Berikutnya adalah pembolong kertas. Tahapan pembuatan kipas yang pertama, buatlah cetakan kipas karton sebanyak 2 buah. Buatlah dengan ukuran yang sama panjang. Lubangi seluruh pinggiran karton adik-adik. Setelah itu, tempelkan pegangan pada kipas ya. Pegangan kipas pada salah satu permukaan karton. Tempelkan satu karton lainnya dengan cara dijahit ya. Gunakan tali rafia atau pitanya adik-adik. Nah, ini adalah kipas buatan Udin dan teman-teman. Kalian bisa mempraktekannya ya adik-adik di rumah kalian masing-masing. Bisa juga dengan cara yang lain, misalnya kertas lipat yang dilipat-lipat lalu di pinggirnya dikasih stik es krim. Itu juga bisa adik-adik. Adik-adik, Udin dan teman-teman telah selesai membuat kipas dari bahan karton tadi. Di sini kita akan bersama-sama menghitung luas kipas Udin dalam persegi satuan. Jadi kipas Udin Edo ini yang berwarna merah ini adik-adik. Nah, berapa luas kipas Udin dan Edo? Kita lihat dulu luas kipas dari Udin. Nah, untuk mengetahui luasnya, kita cukup menghitung daerah yang berwarna merah. Daerah yang berwarna merah itu ada berapa persegi satuan. Jadi yang diarsir berwarna merah ini ada berapa persegi satuan, maka itulah yang dinamakan luasnya. Contoh adik-adik, gambar yang ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Berarti di sini luas kipas Udin adalah 22 persegi satuan. Sekarang berapa luas kipas Edo? Nah, berapa persegi satuan? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti luas kipas Edo ada 14 persegi satuan.
Berikutnya di sini ya, luas kipas Beni ini ada 11 persegi satuan adik-adik. Nah, sekarang adik-adik coba kalian bersama-sama dengan Kak Citra tadi sudah menghitung luas kipas Beni ada 11. Kalian buatlah ukuran kipas yang sama dengan milik Edo, tetapi bentuknya yang berbeda, dan buatlah kipas yang sama luasnya dengan milik Udin tapi bentuknya yang berbeda. Contohnya seperti ini adik-adik ya. Kalau tadi kan ya punya kipasnya Edo seperti ini ya, ada bentuknya yang berbeda ya. Kalian bisa buat seperti ini tapi sama ya, sama luasnya. Adik-adik, barang bekas yang dimanfaatkan menjadi benda lain itu termasuk sikap berhemat. Air yang digunakan secukupnya termasuk menghemat energi. Coba adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Mereka sedang apa ya adik-adik? Coba amati. Mereka sedang mengantri, mengambil air, menerima air. Ada apa ya dengan gambar ini ya adik-adik? Mari kita cari tahu bersama-sama ya. Nah adik-adik, apa yang sedang mereka lakukan? Nah di gambar ini warga ini sedang mengantri air bersih bantuan dari pemerintah. Lalu mengapa mereka melakukannya? Kira-kira menurut adik-adik mengapa mereka sampai mengantri air bersih? Nah, mereka mengantri air bersih itu karena pada musim kemarau di desa mereka itu mengalami kekurangan air bersih. Berikutnya, di mana kejadiannya? Nah, mungkin kalian memiliki sebuah desa, mencari tahu di berita tentang desa yang mengalami kekeringan. Misalnya di sini Kak Citra memberi nama desanya adalah Desa Maju Jaya. Ini yang mengalami kekeringan karena musim kemarau, akhirnya membutuhkan air bersih. Lalu, apa saranmu untuk orang-orang tersebut adik-adik? Nah, sarannya bisa sebaiknya warga itu melakukan gerakan menghemat air sehingga pada musim kemarau tidak akan kekurangan air bersih. Jadi mungkin itu salah satu sarannya. Kalian bisa membuat saran yang lain. Apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi antrian air bersih nih adik-adik? Nah, yang bisa kalian lakukan agar tidak terjadi antrian air, maka warga sebaiknya itu menjaga lingkungan dengan cara menanam banyak pohon, karena pohon akan menyerap air sehingga air akan tersimpan di dalam tanah dan bisa kita gunakan melalui sumur yang digali, melalui PDAM juga. Jadi ada ketersediaan air. Adik-adik, buatlah cerita sesuai jawabanmu tadi. Cerita tentang air yang biasa kamu temukan. Cerita tentang cara menghemat air yang dapat kamu lakukan. Nah, di sini Kak Citra punya contohnya nih ya ceritanya. Warga masyarakat Desa Maju Jaya mengantri air bersih bantuan dari pemerintah. Pada musim kemarau, desa mereka itu mengalami kekurangan air bersih. Sebaiknya warga itu melakukan gerakan menghemat air sehingga pada musim kemarau tidak akan kekurangan air bersih. Agar tidak terjadi antrian air, warga sebaiknya menjaga lingkungan dengan cara menanam banyak pohon. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi lalu kita jawab, lalu kita buat cerita seperti ini. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 4 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.